Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung di channel Dunia Cerita 92. Channel yang akan membacakan berbagai macam kisah dan cerita, baik novel maupun cerita pendek. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita mulai untuk ceritanya. Check it out. Episode 2, Laki Sikat. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Laki? Mari kita simak cerita selengkapnya. Di kedai pizza Gate Timur Mall Kelapa Merah. Demikian pesan yang aku baca dari Firsa. Aku langsung memutar haluan motorku ke arah yang dimaksud. Sekalian menurunkan satu paket ekspedisi yang kebetulan juga searah dengan tujuanku. Sedikit celinguan, akhirnya aku temukan Firza di meja paling ujung pojok belakang. Aku segera melangkah ke sana. Halo Mas Laki, mau pesan apa? Silahkan duduk dulu. Firza menyapaku seutas senyuman tertuju kepadaku dan hanya kubalas dengan anggukan diri. Aku tak mau citraku sebagai agen bayaran menjadi tercoreng apabila aku terlalu ramah pada klien. Wajahku pun sok cool dan kubuat sewibawa mungkin agar terkesan angkuh dan gagah. Itu juga agar tidak mudah diremehkan oleh klien nantinya. Meski jujur, tiap aku bergaya cool, rasanya aku ingin tertawa saja. Aku sebenarnya tidak priang dan easy going, namun demi tuntutan pekerjaan, aku rela dianggap jahat oleh orang. Ibaratku bangun melalui itu. Pesan apa Mas? Firsa masih menunggu jawabanku. Apa saja? Jawabku pendek. Asli lucu sekali. Kok apa saja? Yang spesifik dong. Firsa terlihat tidak suka dengan caraku berbicara, namun justru itu yang kubutuhkan. Samain aja, ucapku lagi. Pertegas kalimat sebelumnya. Yaudah deh, tunggu sini, aku pesankan. Balas Firsa menghubungkan pipi. Aku semakin senang jika klien merasa jengah dengan sikapku. Namun aku menjadi tak habis pikir. Nah, Firsa yang malah datang ke meja waitress untuk memesan. Seharusnya hanya dengan sekali tepukan tangan maka mereka yang akan datang melayani kita. Firsa sebenarnya sosok yang sangat menarik. Rambutnya lurus panjang, kulitnya putih, hidungnya mancung. Absolutely, dia cantik. Tapi aku gak boleh larut pada ketertarikan semacam itu. Itu hanya akan merusak reputasiku dan menghancurkan karirku sendiri yang sudah kubangun dengan susah payah. Ini sisa pembayaran untuk jasa Mas Laki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Aku yang tengah menikmati santapan terpaksa menerima amplop putih dari Firsa dengan tangan kiri. Tapi menurutku gaya arogan seperti ini mah lebih keren. Dengan cepat kumasukkan amplop dari Firsa ke sakuku di balik jaket kulitku. Sedikit mundur ke belakang, awal kisah Firsa menggunakan jasa agen B adalah ketika beberapa saat yang lalu ia menerima teror. Beberapa kali ia menerima pesan berisi kalimat ancaman dari seorang laki-laki. Kalimatnya beragam, namun intinya bahwa Firsa diancam akan diperkosa oleh laki tersebut. Firsa menghubungiku untuk meminta bantuan penjagaan sekaligus untuk membekuk laki-laki sialan yang mengancamnya. Entah dari mana ia mendapat nomorku, aku kurang paham. Biasanya dari mulut ke mulut mantan klien-klienku. Mereka laksana tim yang marketing freelance tanpa bayaran yang semakin memudahkan aku mendapatkan klien berikutnya. Ya, setelah Firsa setelah Prima tertangkap saat menghadap Firsa di party investment kemarin, maka usailah tugasku untuk menjaga Firsa. Mas kerja lain juga selain jadi agen? Tanya Firsa menyiarkan ramalanku. Iya. Gimana Mas? Gak penting juga. Jawaban yang memancing emosi. Kesannya aku ini menjengkelkan sekali. Tapi itulah gayaku, Laki Sika. Sebenarnya aku tidak tega melihatnya jadi cemberut seperti itu. Gara-gara jawabanku yang absurd. Tapi ya gimana lagi? Kuliahnya sudah semester berapa? Tanya kembali, sedikit mencairkan tarik ulur gaya pria seoye. Gak penting juga, jawabnya ketus. Mati, buak, aku kemakan omonganku sendiri. Aku membalas dengan sedikit nyengir dan
kembali cuak menghabiskan sisa santapan Firsa hanya geleng-geleng melihat tingkahku. Bunyi handphone Firsa berbunyi. Saat kemudian keningnya mengkerut, cepat ia hadapkan layar handphone ke arahku. Pemerkosa tetap akan berjalan. Wait and see, ya. Demikian kalimat yang kubaca dari handphone Firsa. Wajah Firsa kembali tegang. Cepat ku sudahi makananku dan sudah aku hubungi Prima via call. Ya bang, ada bang. Aku sudah bilang jangan ganggu lagi. Loh, iya bang, aku nggak ngapa-ngapain dia lagi kok. Jangan bohong, asli bang, aku sudah jujur. Bener bang, suan. Segera aku tutup telepon dan menatap Firsa. Air matanya kini sudah ditekuk dengan rupa menyaksikan seraut takut dan tegang. Berarti pelakunya bukan Prima. Shit, aku menembus kesal. Mas, aku takut. Temani aku dulu mas. Jangan pergi, ucap Firsa kalut. Siapa yang nggak mau nemenin cewek secantik ini? Seringnya hatiku. Namun tak kutunjukkan, aku tetap bergaya tenang. Aku nggak bisa kalau harus selalu terlihat di dekatmu. Dia akan segera tahu siapa pengawalmu. Pemikiranku ku jabarkan pada Firsa. Jadi, saranku tetaplah beraktivitas seperti biasa. Segera pulang dan jangan gugup. Aku akan mendampingi dari kejauhan seperti saat Prima kemarin. Setelah kamu aman masuk rumah, aku akan pergi. Besok kamu keluar rumah jam berapa? Tolong koordinasi. Aku akan standby lagi di sekitar besok. Pengarahanku kali ini membuat dia lega. Dengan cepat, aku segera undur diri untuk mengintai dari jauh. Hati-hati mas, wajahnya nampak mengkhawatirkanku. Tapi itu mungkin hanya perasaanku saja. Iya sayang, jawabku dalam hati. Tanpa pamit, aku segera beralih tetap cool dan bersahaja. Setelah memastikan Firsa masuk ke pintu pagar rumahnya, aku segera pergi. Tujuanku sekarang adalah mengajak bertemu Prima. Aku perlu mendengar secara langsung pengakuannya, atau mungkin aku bisa mengorek informasi lainnya yang diketahui oleh Prima. Titik pertemuanku sudah disepakati. Aku segera meluncur ke sana. Sepanjang perjalanan, aku melamun dalam benakku. Tiba-tiba melintaslah paras ayu Firsa. Brengsek lagi. Begini ini jadinya jika kau luluh kepada klienmu. Pengawal gagah jadinya lembek karena pesona. Fokuslah laki. Aku boleh terus melawan perasaan-perasaan yang seharusnya tak perlu ada. Aku memang tergolong tampan dan gagah. Sudah barang tentu beberapa klienku akan menunjukkan respon aku suka kepadaku. Maka daripada itu aku tak boleh hanyut. Wah bro, cerah banget hari ini kamu. Sapaku kepada Prima yang masih kelihatan takut-takut melihatku. Apalagi hal ini ia bisa melihat wajahku langsung tanpa topeng. Makasih bang, jawabku kemudian. Beneran kamu gak gangguin Firsa lagi? Aku masih saja gengsi dengan pengakuan Prima. Bang, sumpah disambar opet kalau aku bohong. Prima sepertinya jujur. Aduh, terus siapa ya? Gigiku saling bertemu, menimbulkan suara gemetuk keran. Apanya bang? Ada yang gak beres? Aku tak menjawab pertanyaan Prima. Sebaliknya aku hanya menggumam sendiri tak jelas. Prim, kamu kuliah atau kerja? Lugas kutanyakan, aku memerlukan informasi lebih banyak. Aku kerja di biro pengetikan dekat kampus Firsa, jawab Prima jujur, dan aku tahu dia orang yang jujur. Saya dong, kenapa kok gangguin Firsa? Kuberikan sedikit penekanan. Prima langsung paham bahwa ini adalah sebangsa penyelidikan. Ini bang, jujur aku tertarik setelah beberapa kali lihat Firsa mampir ke tempat kerjaku untuk meminta diketikan makalah. Tapi aku gak berani deketin bang. Malulah, dia orang kaya dan cantik, aku cuma sebatas tukang ketik. Aku tahu namanya saja dari kartu mahasiswa yang minta di-scan. Prima sebentar menarik nafas dan meminta izin menilai tudung yang sempat tadi dimatikan saat aku datang. Karena aku terbayang terus sama wajah dia, akhirnya aku sering mengikuti dia. Bahkan untuk yang macam-macam, tapi hanya untuk mendapatkan foto dia di berbagai momen. Buat bahan coli bang, gak ada maksud menggangguin dia. Nah saat terakhir ambil foto, yang pas kamu gebukin kemarin itu, aku melihat ketulusan dan kepolosan dari penuturan Prima. Aku menyimpulkan bahwa ini adalah penjelasan yang dia sejujurnya. Sorry bro, aku salah orang berarti, ucapku sedikit menyesal. Lelaki muda itu depanku yang kutaksir masih berumur sedikit bawahku balik memandangku dengan tatapan aneh. Kenapa kamu? Kalau bang, jadi penasaran. Abang ini pacarnya Firsa? Enggak, aku dibayar untuk melindungi dia.
Harusnya aku tak boleh membuka jadi diriku sebenarnya, tapi aku percaya bahwa Prima lelaki yang baik dan bisa dipegang ucapannya. Dibayar bodyguard gitu kayak di film-film. Prima masih aja heran. Iya, semacam itu. Jauhku pendek namun cepat. Aku mendapatkan ide beliau. Prim, kamu kalau ngefans sama Fisa dan gak rela kalau dia kenapa-napa, kamu harus bantuin aku. Ucapku persuasif. Maksudnya, bantu aku menemukan orang yang akan memperkosa Firsa. Perkosa? Prima terperanjat. Gak pernah berpikir kondisi Firsa akan sebaya itu. Oke bang, aku akan bantu. Si kecil kemungkinan Firsa akan tertarik ke aku, tapi berkorban untuk wanita sangat Firsa rasanya akan sangat menyenangkan. Lebih dari sekedar bahagia Coli sambil melihat foto dia. Ya Prima sedikit terbata. Aku tahu adalah anjir mengalir. Aku tersenyum. Coba lihat foto hasil bidikan bro. Satu persatu kulihat Firsa memang sangat cantik. Tapi buat apa ini? Segera kunjung beberapa foto yang mencurigakan. Keningku berkerut. Beberapa foto memperlihatkan ada bayangan beberapa pria berbaju hitam di sekitar Firsa. Posisinya tidak mencolok, namun Prima juga tak menyadarinya. Tapi aku bisa menarik kesimpulan setelah melihat kesamaan beberapa foto tersebut. Prim, kamu bisa komputer berarti bisa ya sedikit IT? Tanya aku memastikan. Hobiku IT bang. Oke, bagus. Aku akan segera hubungi kamu lagi. Aku harus menyiapkan sesuatu. Dengan cepat, aku melangkah menuju motor Prima, hanya memandang penuh tanda tanya. Kali ini tugas Agen B cukup menantang. Aku suka. Cukup sekian untuk episode 2 tentang Laki Sikat. Simak terus untuk kelanjutan ceritanya di channel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.